A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi qulubina wa habibi ilahil alamin. Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang argumen-argumen pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan pertama kita sudah menjelaskan satu argumen, yaitu argumen keteraturan atau disebut juga dengan burhan nazm. Pada dasarnya di dalam pembahasan teologi dan filsafat Islam terdapat beberapa argumen di dalam pembuktian eksistensi Tuhan. Salah satu di antaranya adalah argumen hudus para teolog. Juga dibahas tentang argumen gerak, argumen yang dinisbahkan kepada filosof Yunani Aristoteles. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan membawakan suatu argumen yang sangat penting yang disebut dengan burhan imkan dan wujub. Untuk menguraikan argumen ini terlebih dahulu dibutuhkan 4 poin yang harus ditetapkan sebagai mukaddimah dari argumen. Pertama, maujud terbagi atas 2. Maujud wajib atau wajibul wujud, yaitu maujud yang keberadaannya adalah daruri secara zat, yakni eksistensinya niscaya secara zatnya sendiri. Keberadaannya tidak bergantung kepada sebab pengada, sebab eksistensinya adalah daruri secara zat. Maujud mungkin atau mungkinul wujud, yang disebut juga wujud kontingen, yaitu maujud yang secara zat keberadaannya dinisbahkan, direlasikan kepada wujud dan adam, yakni dinisbahkan kepada ada dan tidak ada adalah sama, seperti maujud-maujud yang kita bisa saksikan di alam raya ini, baik itu wujud individu-individu manusia, wujud pepohonan, wujud hewan-hewan, bahkan wujud matahari, planet-planet, serta semua wujud-wujud yang bisa kita saksikan hari ini. Tadinya mereka tidak ada, kemudian karena pengadanya mereka semua mendapatkan keberadaan. Mukadimah kedua, setiap mungkinul wujud atau wujud kontingen butuh kepada sebab pengada untuk mengada. Masalah ini adalah jelas secara badihi. Sebab sesuatu yang dinisbahkan dengan ada dan tidak ada adalah sama secara zat, maka untuk keluar dari keadaannya tersebut, ia mesti butuh kepada sebab. Misalnya, jika ia ingin mengada, ia butuh sebab pengada yang mewujudkannya.
Dan jika ia mengada dengan sendirinya, ini menyalahi asumsi kita bahwa ia adalah mungkin secara zat. Yakni individu manusia sebagai sebuah entitas mungkin secara zat, maka untuk mendapatkan penjelmaan dan keberadaan, maka ia butuh kepada sebab pengada. Dan jika ia mengada dengan sendirinya, nah ini menyalahi asumsi bahwa ia disebut sebagai mungkin secara zat. Mukadimah ketiga, daur adalah mustahil. Daur atau siqal adalah mustahil. Makna daripada daur adalah misalnya A sebab bagi keberadaan B, dan B juga adalah sebab bagi keberadaan A. Dalil kemustahilan ini adalah jika A sebab B, maka A mesti lebih dahulu ada dari B. Dan jika B juga sebab A, maka B mesti lebih dahulu ada daripada A. Yakni masing-masing keduanya juga lebih dahulu dan juga lebih akhir. Dan ini adalah berkumpulnya dua hal yang kontradiksi. Artinya daur menyalahi prinsip non-kontradiksi. Mukadimah yang keempat, tasalsul adalah mustahil. Tasalsul adalah rantai silsilah tanpa akhir dari sebab-sebab mumkinul wujud. Adapun dalil kemustahilannya adalah ketika seluruh bagian-bagian silsilah ini yang pada hakikatnya mereka semua ini adalah akibat, maka yang manakah dari mereka merupakan sebab akhir yang mengadakan seluruh akibat-akibat ini? Sementara kita telah mengasumsikan bahwa seluruh bagian-bagian adalah akibat dan mereka tidak berakhir kepada satu sebab akhir. Karena jika berakhir pada satu sebab, maka dengan sendirinya silsilah ini tidaklah tanpa akhir. Dan ini menyalahi asumsi kita tentang ketak berakhiran silsilah mumkinul wujud ini. Sekarang mari kita mengurai tentang burhan, imkan, dan wujub ini. Kita tidak ragu bahwa terdapat maujud-maujud mumkinul wujud di alam ini. Suatu maujud tadinya tidak ada, dikarenakan ada sebab dan pengada, maka ia mendapatkan keberadaan. Sebagaimana yang kita saksikan pada individu-individu manusia serta fenomena maujud alam lainnya. Alamat keberadaan mereka itu adalah kita dengan jelas menyaksikan maujud-maujud yang tadinya tidak ada, kemudian mewujud, dan juga kita menyaksikan setelah mereka ada, mereka kemudian fana atau menemukan perubahan-perubahan. Sekarang ada 4 asumsi tentang keberadaan mereka. Pertama, eksistensi ini sama sekali tidak mempunyai sebab. Asumsi ini tentunya adalah batil. Sebab sebagaimana dalam mukadimah kedua kita jelaskan bahwa setiap mumkinul wujud atau wujud kontingen butuh kepada sebab untuk mengada. Kedua, sebagian maujud-maujud ini dalam silsilah alam eksistensi merupakan sebab bagi sebagian lainnya dan sebaliknya.
ini juga batil, sebab ini memastikan bentuk daur yang kita sudah jelaskan kebatilannya. Ketiga, masing-masing setiap bagian dari alam eksistensi ini merupakan akibat dari sebab sebelumnya hingga tanpa akhir, yakni dalam bentuk tasalsul. Ini juga adalah batil secara mustahil. Keempat, di luar dari mata rantai maujud-maujud mungkin ini terdapat keberadaan wajibul wujud, yang mana dialah yang merupakan sebab pertama dan sebabnya seluruh sebab-sebab, atau sebabnya seluruh akibat-akibat. Asumsi keempat ini asumsi yang benar, karena ia tidak bertentangan dengan salah satu mukadimah sebelumnya. Bahkan ia sejalan dengan seluruh mukadimah tersebut. Dalam filsafat Islam, filosof Ibnu Sina mempunyai argumen pengafirmasian eksistensi Tuhan yang ia sebut dengan Burhan Siddiqin, yang kita kenal dengan Siddiqin Sinai. Burhan imkan dan wujud yang diuraikan oleh Ibnu Sina dalam kitab Isyarat wa Tambihat dalam bentuk sangat simpel seperti ini. Maujud, ia adalah wajibul wujud ataukah mumkinul wujud. Jika ia adalah wajibul wujud, maka yang dimaksud telah terafirmasikan. Dan jika mumkinul wujud, maka mesti berakhir kepada wajibul wujud, sehingga tidak melazimkan daur atau tasalsul. Ibnu Sina menyebut argumen ini sebagai Burhan Siddiqin. Kelebihan argumen ini adalah di samping tidak butuh kepada penelitian sifat-sifat makhluk dan menetapkan sifat-sifat hudus, gerak, dan sifat-sifat lainnya bagi mereka, bahkan secara mendasar tidak butuh juga kepada pengafirmasian wujud makhluk-makhluk, sebab mukadimah pertamanya dijelaskan dalam bentuk asumsi dan keambiguan. Dengan kata lain, burhan ini hanya berkaitan dengan penerimaan asli wujud eksternal dan objektif, di mana hal itu merupakan perkara badihi dan tak teragukan sama sekali. Dan orang yang tidak menerima prinsip ini pada hakikatnya telah mengingkari paling swabuktinya pengetahuan huduri dirinya. Dan hal ini melazimkan secara mutlak penolakannya terhadap segala maujud apapun, hatta wujud dirinya, pikirannya, khayalnya, dan perkataannya, serta perbuatan-perbuatan jiwanya yang lain. Terhadap argumen ini terdapat iskalan, bahwasanya asumsi tentang keberadaan seluruh sebab-sebab yang tidak bersebab menyalahi kaidah akal yang menyatakan tidak ada sesuatu yang dapat mengada tanpa sebab. Yakni jika Tuhan juga adalah sesuatu yang maujud, maka dengan kaidah ini Tuhan mestinya juga memiliki sebab.
Jawaban terhadap iskalan ini yaitu kaidah akal ini berhubungan dengan maujud mungkin. Sebagaimana kita pada mukaddimah telah membagi maujud terdiri daripada wajibul wujud dan mumkinul wujud. Sementara kaidah ini hanya berlaku pada maujud mungkin, tidak berlaku pada wajibul wujud. Yakni maujud mungkin, maujud yang secara zat antara keberadaan dan ketiadaannya adalah sama. Karena itu untuk keluar dari kondisinya butuh kepada sebab pengada. Kaidah ini tidak berhubungan dengan wujud kuwa wujud. Maujud bima huwa maujud, yakni asli wujud itu sendiri yang secara esensial menolak ketiadaan. Dan kaidah ini juga tidak mengikat wajibul wujud secara zat, di mana eksistensinya adalah daruri dan wajib ada. Dan wujud wajib dalam argumen imkan dan wujub dengan jelas kita telah buktikan keberadaannya. Bahkan tanpa keberadaannya semua maujud mungkin tidak akan mendapatkan realitas keberadaannya. Dengan perantara burhan ini maka jelaslah berbagai fenomena alam semesta ini, baik wujud non materi maupun wujud materi, semuanya keberadaannya bergantung kepada pencipta dan pengadanya. Sementara pengada itu sendiri dia memiliki kedarurian wujud secara zat. Karena itu dia tidak butuh dan bergantung kepada pengada yang lain. Ia ada secara azali dan ia ada secara kekal. Karena itu ia mempunyai sifat yang disebut dengan sarmadi. Sekianlah pembahasan kita terhadap argumen imkan dan wujub ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.